Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Habaibna al-aizza wal asatidatil fudala hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bidhikri Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas matanallah bituli hayati wa amadahu bisihah wal afiyah tammah. Wa kadhalik sahibul majlis Al-Habib Idrus Al-Bahar wa ikhwani Al-Habib Segaf wal Habib Abdul Qadir, dan siapapun yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya, diampuni dosanya, dikabulkan semua hajatnya, dipandang oleh Nabi Muhammad dengan pandangan ridhonya, dijadikan kita sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad, mengajak orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk mengingat Nabi Muhammad, meneladani dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berdoa kepada Allah yang belum sampai ke kota Makkah dan Madinah, mudah-mudahan Allah sampaikan. Yang sudah pernah, insya Allah juga diberi kesempatan lagi untuk ke kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa cinta, membawa rindu. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini saya kira saya penceramah terakhir, ternyata pertama itu. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit, dan sering mungkin antum mendengar di beberapa kesempatan, tapi saya rasa ini hal yang sangat penting untuk disampaikan di majelis-majelis maulid. Majelis maulid harus dilakukan dengan ilmu. Kita lakukan, kita fahamkan, kita kenalkan kepada orang-orang yang hadir maulid bahwa maulid itu legal, maulid itu benar, maulid itu dilakukan bukan sembarangan orang, tapi para a'immah, para ahli hadis, para penulis kitab yang karya tulisnya dibaca oleh semua madhab, dibaca dalam setiap generasi, mulai beliau menulis sampai sekarang, supaya kita mengerti, supaya kita pede, kita paham apa yang kita lakukan itu benar. Karena kalau tidak, sering terjadi, ternyata di Bekasi ini juga subur, lumayan subur, ya, lumayan subur pemahaman yang menganggap bahwa maulid itu tidak ada tuntunannya, sehingga banyak juga ketika diajak maulid, tahun lalu masih hadir maulid, kemudian sekarang dia mengatakan alhamdulillah saya sudah dapat hidayah.
ya salam. Ya, jadi dapat tidak hadir maulid itu dapat hidayah. Nah, kita sedikit harus saya sampaikan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Harinya Allah apa? Hari peristiwa-peristiwa penting tentang karunia Allah Subhanahu wa taala pada umat yang terdahulu, karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia di hari-hari penting seperti Idul Fitri, Idul Adha, Nisfu Sya'ban, Nuzulul Quran, dan seterusnya, haji dan seterusnya. Itu termasuk ayyamillah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi berpuasa, dan Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berpuasa? Kalian kenapa orang-orang Yahudi berpuasa?" Dia mengatakan, "Hari ini ada dua peristiwa dan kami mensyukuri dua peristiwa itu. Yang pertama, ditenggelamkannya Fir'aun. Fir'aun jahatnya luar biasa, tenggelam, akhirnya mati. Ya, mati tenggelam. Mudah-mudahan yang jahat nanti mati tenggelam. Maksudnya orang-orang yang jahat pada umat Islam. Itu alasannya. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Musa. Nabi Musa selamat di hari ini. Maka mereka mengatakan, kami berpuasa untuk mensyukuri dua nikmat itu. Apa hubungannya dengan Maulid? Belum. Itu baru muqaddimah. Ya. Nabi SAW ketika mendengar jawaban orang Yahudi, beliau mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum. Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang Islam, kata Rasulullah SAW, aula bi Musa, lebih pantas untuk mensyukuri terselamatkannya Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi Rasulullah SAW, Habibina Muhammad, mengajarkan untuk berpuasa di tahun depan. Karena itu sudah tanggal 10, didapati kata Rasulullah, tahun depan kalau ketemu kita akan berpuasa di tanggal 10 dan di tanggal 9. Kalau tanggal 9-nya karena apa? Karena supaya tidak sama dengan Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10, tapi para ulama mengatakan boleh kita berpuasa tanggal 10, tanggal 9 juga boleh. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpuasa itu tadi. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW mengatakan nahnu aula bi Musa minkum, kapan Nabi Musa terselamatkan? Berapa jaraknya dari Nabi Musa ke Sayyidina Muhammad SAW? Waktu yang panjang, waktu yang lama. Tapi semenjak terselamatkannya Nabi Musa, orang-orang Yahudi berpuasa setiap tahun, terus memperingati hari terselamatkannya Nabi Musa. Rasulullah SAW membolehkan, bahkan menyuruh umat Islam untuk mensyukuri terselamatkannya Nabi Musa. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani? Beliau mengatakan, kalau Nabi Musa terselamatkan, boleh kita berpuasa mensyukurinya setiap tahun, maka hari kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih utama, lebih afdal, lebih layak, lebih pantas untuk dirayakan setiap tahun, disyukuri kenikmatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari hadis
Dan pendapat Imam Ibnu Hajar cukup buat orang yang mau mencari tuntunan yang benar. Cukup ayatnya ada, hadisnya ada, yang berdalil. Ini yang paling penting juga. Yang paling penting itu yang berdalil siapa. Itu lebih penting dari dalilnya. Karena dalil itu bisa salah. Ya, dalilnya benar tapi dipakai tidak tepat. Seperti doa Nabi kali-kali, Allahumma arhamil mutasarwilat. Ada hadis mengatakan Allahumma arhamil mutasarwilat. Ya Allah, rahmatilah perempuan-perempuan yang pakai celana panjang itu. Ya, oh dapat hadisnya sahih. Berarti kalau perempuan pakai celana, model celana yang bagaimana? Celana apa aja? Legging yang ketat, katanya itu dapat doa Nabi. Enggak salah. Yang salah yang berdalil. Kalau dalilnya benar itu benar sahih hadisnya, tapi yang berdalil salah. Tapi kalau tadi yang berdalil Imam Ibnu Hajar, seorang hafid. Kalau hafid dia sudah menghafal 100.000 hadis sanadan wa matnan, dia hafal sanadnya, dia hafal matannya, teksnya dia hafal. Kemudian setiap nama yang disebut dia mengenal biografinya. Itu syarat sebagai hafid. Bahkan dari sekian hafid yang banyak, beliau termasuk yang paling menonjol. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani bukan hanya 100.000, tapi beliau menghafal 300.000. Masya Allah. Kita berapa ribu paling? Ya? Berapa ribu yang lupa? Gitu ya? Atau yang nggak pernah kita dengar? Alhamdulillah. Jadi dalilnya sudah ada. Yang berdalil juga bukan sembarangan. Pegang, man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang mengikuti pendapat para ulama, orang yang alim, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Jadi kalau tadi dikatakan hadisnya Allahumma arhamil mutasarwilat, nanti dulu, karena itu ada proses, ada asbabul wurud. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Karena ringkasnya, ada seorang perempuan yang ketika dia turun dari kudanya, dia turun dari kendaraannya, tersingkap bajunya, terus dia pakai gamis dan di dalamnya ada celana. Para sahabat waktu melihat ada perempuan yang turun tersingkap sebagian bajunya, semua sahabat Rasulullah SAW, ya, sahabat Rasulullah. Kami itu kelas kita ya. Mau maulid juga masih lihat juga, ya. Mau sholat Jumat masih lihat juga. Tapi ini sahabat Rasulullah, tahu dilarang. Ya, man mala'a ainahu bil haram mala'a ainahu bil nar. Orang yang biasa memenuhi matanya dengan yang haram nanti akan dipenuhi dengan neraka, dengan api. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ketika hadis itu ada sebabnya. Sahabat yang melihat ada seorang perempuan dan di dalamnya tersingkap, dilihat kalau tersingkap berarti itu kaki masuk termasuk aurat. Langsung semua sahabat menundukkan matanya. Tapi ada satu sahabat yang belum sempat memalingkan, tapi dia melihat ternyata di dalam gamis perempuan itu, dalam abaya atau abaah, ya, abaya itu di dalamnya ada celana. Kemudian sahabat tadi mengatakan innaha mutasarwilah, ya Rasulullah, ternyata orang tadi, perempuan tadi pakai celana panjang untuk menutupi aurat yang kedua dari dalam gamis tadi. Nabi berdoa, Allahumma arhamil mutasarwilah. Itu lurus kalau begitu. Ya, kalau begitu ya Allah, rahmatilah perempuan yang pakai celana. Celananya maksudnya apa? Celana di dalam abaya tadi, bukan pakai celana yang ketat, ya, kayak seperti itu. Pakai celana ketat, pakai jilbab, ya, naik motor, kemudian dia sampai punggungnya kelihatan, kepalanya ditutup, tapi punggungnya kelihatan. Nah, nanti masuk surga kepalanya, ekornya di neraka. Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin, itu yang kita pahami para ulama radhiyallahu taala anhu mengajarkan ini maulid itu seperti ini dalilnya. Itu kalau maulidnya sudah benar, sudah lurus, kita akan bahas lagi dalilnya sudah cukup. Ada berapa
para hafid yang membolehkan, yang menganjurkan, bahkan menulis kitab maulid. Ada berapa jumlah mereka? Ada 120 hafid. Di antaranya yang paling populer, yang kitabnya kita baca, Diba Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Ya, jadi yang larang maulid itu bukan orang sembarangan. Ya, walaupun nggak ada di YouTube itu. Ya. Walaupun nggak ada di YouTube itu, orang-orang luar biasa ilmunya, bisa bayangkan itu 100.000 hadis, nggak boleh kebalik-balik namanya, 1, 2, 3 riwayatnya. Kalau kebalik hadisnya jadi hadis dhaif namanya. Ya, jadi itu luar biasa para ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dari sekian banyak hafid, Imam Sakhawi, Imam Suyuti, Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhum ajma'in, Imam, banyak sekali para a'immah. Dari sekian banyak para imam-imam tadi mengatakan boleh melakukan maulid. Kemudian di masa Al-Mudhaffar Al-Khumbari, beliau merayakan maulid, memotong kambing 5.000. Jumlah kambingnya 5.000, ayamnya 10.000. Ya, nampan yang berisi halawiyat, ya, permen manisan apa, potongan keju, bisa sampai 100.000 nampan. Ya, itu masya Allah. Sekarang pertanyaannya, orang merayakan maulid sebesar itu, kira-kira baik nggak ya? Baik nggak kira-kira? Kalaupun di semua yang hadir tadi mengatakan tidak baik, akan tetap pakai. Andai kata antum bilang tak baik, tetap baik itu. Ya, karena apa? Karena kita bukan apa-apa. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Karena kita orang awam. Orang awam tuh nggak bisa menilai apa-apa. Tapi para ulama boleh menilai. Apa yang dilakukan Al-Mudhaffar ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis juga dalam beberapa kitab yang lain seperti Al-Mawahib Ad-Dunya. Beliau Ad-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan bahwa Imam tadi Al-Malik Al-Mudhaffar seorang raja yang adil, sunni, bermadhab ahlus sunnah wal jamaah. Itu pengakuan dari Imam Ad-Dhahabi. Jadi itu yang dilakukan sebegitu meriahnya, boleh, bagus. Itu menurut para ulama jadi hujjah. Kalau orang awam nggak jadi hujjah. Kalau dia bilang saya bagus, terus kenapa? Belum tentu. Sama juga berarti kalau ada orang yang mengatakan ini nggak bagus, ini bid'ah. Itu siapa? Hafid? Pernah menulis kitab apa? Menghafal berapa ribu hadis? Oh bukan, saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya kebetulan cuma tertunda aja pinternya. Ya. Berarti nanti kapan-kapan yang pinter sekarang masih bahlul kan? Udah jangan ngomong kalau masih bodoh diam dulu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat semua dalil-dalil yang ada untuk meyakinkan kita, untuk terus kita lakukan, kita ajak orang, kumpulkan orang untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada di dalam maulid, ini yang penting. Kemudian ini sekarang kita koreksi di dalam, ya, di dalam maulid sendiri. Kalau itu dalil sudah cukup, kita mantapkan, kita yakini, kita nggak akan tobat dari maulid, tapi kita akan ajarkan orang untuk maulid. Ya, bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan puji Nabi Muhammad SAW. Ya, puji Rasulullah SAW. Biarkan hati orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, biarkan dia bisa hancur hatinya kalau puji Nabi Muhammad SAW. Ini Syekh Al-Imam Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sekarang koreksinya dari dalam. Di maulid ada apa? Karena maulid itu ritual yang baik, harus dituntun oleh para ulama yang baik. Imam Suyuti mengatakan maulid itu apa? Istima'un nas, kumpulnya orang. Memang kumpul-kumpul, ya, berkerumun, ya, berkerumun dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini kerumunan seperti ini tidak dilarang lagi, ya. Karena penyakit yang aneh itu mulai datang lagi.
Ini beritanya begitu. Ada penyakit ya aneh, ya, sampai pegang hidung sendiri nggak boleh. Kan dulu, jangan pegang hidung, jangan pegang mata, hidung kita, mata kita nggak boleh. Kan? Ya, orang jadi aneh semuanya. Berjabat tangan yang biasanya begini, jadi gini pakai. Ya, ini penyakit luar biasa ini. Nggak tahu kecampuran setan mana ini. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Maulid yang ada di dalam kata Imam Suyuti istima'un nas, kumpulnya manusia. Makanya kalau Maulid coba lihat kanan kirinya mesti orang. Iya. Coba. Orang ya. Orang. Pasti di sampingnya orang. Kenapa? Maksudnya manusia ini manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad. Manusia yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Manusia yang menginginkan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, baca Al-Quran. Qori dibaca. Qori ini jangan lama-lama. Karena orang Indonesia itu nggak tahan kalau nggak ngomong. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, Qur'annya 1 jam. Ngobrol dari pertama sampai akhir, dari bismillah sampai sadaqallahul azim. Ngobrol 1 jam full kenalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Qur'an juga yang pintar, jangan lama-lama, sedikit aja memahami kondisi. Orang kita kalau nggak ngomong itu kayak gatal sini ya. Jadi dia harus ngomong. Setelah Al-Quran, baca sirah, syama'il, ceritakan ke orang Nabi Muhammad SAW, manusia yang sempurna, dilahirkan, Nabi belum dilahirkan, namanya sudah populer. Nabinya belum dilahirkan, ciri-cirinya orang sudah tahu semua. Sebagaimana kita bisa membayangkan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dahulu sebelum Nabi sudah dilahirkan sama dengan kita, bisa membayangkan. Bagi yang mau baca, dia gambarkan Nabi itu wajahnya tampan, putih, ya, ada sinar mawar di pipinya, Sallallahu Alaihi Wasallam, wangi, bersih, lembut, tutur katanya tidak pernah menyinggung siapapun. Ya. Jalan yang dilalui akan menjadi wangi, orang yang disentuh akan menjadi wangi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendengarkan suaranya akan bergetar, timbul rasa iman, ditanamkan masuk dalam hatinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas air minumnya direbut, rambutnya disimpan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bangga menjadi pembantu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berkhidmat semuanya bangga. Aku yang membawakan sandal Nabi Muhammad. Aku yang memberikan minuman Nabi Muhammad. Semua bangga. Kebanggaan yang tidak bisa didapati oleh manusia siapapun. Manusia yang apabila diingat dapat menggugurkan dosa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang rasa nyamannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rasa nyamannya. Siapapun yang menyakiti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk berlama-lama di hadapan Nabi Muhammad, Allah turunkan ayat. Rasulullah mengundang orang untuk makan. Selesai makan orang senang, nggak pulang-pulang. Udah kasih makan nggak pulang juga. Ya, kenapa? Karena sahibul baitnya bagus, tampan, bersih, senyum. Semua yang di sekelilingnya dilihat satu-satu oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bisa bayangkan malam ini kita dilihat oleh Nabi Muhammad. Keuntungan yang luar biasa, dilihat satu persatu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau berjabat tangan tidak pernah melepaskan tangannya dulu, sehingga orang yang melepaskan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tidak begini, tapi menghadap semuanya, badannya semua untuk menghormati. Siapapun itu, diundang makan oleh budak, datang Rasulullah SAW. Diundang makan hanya mendapatkan roti kering, datang Nabi Muhammad SAW. Didoakan siapapun yang pernah berbuat baik. Ada seorang sahabat memberikan minuman kepada Sayyidina Muhammad SAW. Memberikan gelasnya, kemudian dilihat dalam gelasnya ada sesuatu yang tidak, ada kotoran, ada sesuatu yang masuk di gelasnya. Dia berpaling begini, menyembunyikan badannya, kemudian dibersihkan oleh sahabat tadi. Masya Allah, Rasulullah melihat, senang Nabi Muhammad SAW. Hal yang sepele padahal ya.
tapi dapat doa dari Rasulullah SAW. Melakukan hal yang sepele itu dapat doa yang luar biasa. Rasulullah mendoakan, Allahumma jambilhu, ya Allah tampankan orang ini sampai tua nggak ada ubannya, sampai tua nggak kerut wajahnya. Dapat doa Rasulullah SAW. Coba bayangkan itu, hal yang sepele dapat doa dari Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ini semua merasakan senang. Para sahabat itu berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika di perang Uhud, Rasulullah SAW pakai penutup kepala yang berwarna kekuning-kuningan, sehingga orang-orang musyrikin tahu itu Rasulullah. Ketika Rasulullah terjatuh, diambillah panah, terus semua diserang karena dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW terjaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, biarkan aku yang pakai itu kepala. Itu tutup kepalamu, orang-orang sudah tahu, biarkan aku yang pakai. Untuk apa? Agar dia mati. Biarkan dia dikorbankan. Begitu para sahabat Rasulullah SAW. Tapi bukan yang biasa-biasa. Semua sahabatnya ingin berkorban. Ingin. Bahkan para sahabat, ada seorang sahabat yang membela Rasulullah SAW. Dia berbaiat di Rasulullah dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat. Kemudian orang-orang mengatakan, ayo baiat sampai mati. Kita bela Nabi Muhammad SAW. Satu persatu 5 orang tadi baiat untuk mati. Satu mati, datang lagi, satu lagi mati, satu lagi mati. Semua. Ya, Ibn Sakan, Zaid bin Sakan yang terakhir, Zaid bin Sakan dia mati. Terkena panah, kemudian dibawa, digendong, didekatkan. Kata Rasulullah, udnuhu minni, dekatkan itu tadi. Kemudian Rasulullah mengulurkan kakinya. Sahabat tadi menempelkan pipinya di kaki Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan sudah hampir sakarat, tapi menginginkan dia kulitnya bersentuhan dengan kulit baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat ceritakan itu tentang Rasulullah SAW. Diceritakan tentang kecintaan kepada sahabatnya, cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Itulah Maulid. Kemudian Syama'il dibaca, dipanggillah penceramah. Ceramah tentang apa? Ceramah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat terus terang kadang-kadang masih, ya Allah, saya ini sering kadang-kadang mengadu ya. Kalau ngobrol-ngobrol sama habaib saya, termasuk Habib Ahmad, saya bilang, kok masih ada ceramah-ceramah yang cabul, ceramah yang kotor di majelis. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Ya, ada orang pakai kolor begitu, sini dibacain sholawat, joget-joget di tengah. Bener-bener pakai pakaian begini, badannya penuh tato, kemudian joget itu katanya apa lagi ya Allah. Ini hal-hal yang tidak baik. Kalau dalil maulid kita jelasin ke orang, tapi maulidnya juga harus kita bersihkan dari hal-hal yang tidak baik tadi. Maka Imam Sakhawi mengatakan, kalau penting ini, beliau mengatakan, kalau seandainya para khutbah penceramah di maulid tidak bisa membawakan hadis-hadis yang sahih, maka cukuplah baca syama'il, baca qasidah, baca sholawat, kemudian kasih makan, pulang, udah selesai. Daripada ceramahnya nanti tadi tidak membawa ilmu, riwayat yang nggak sahih yang diceritakan, akhirnya rusak itu keadaan, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maulid tadi sudah baca sirah, panggil penceramah. Setelah ceramah apa? Ada madai, ada puji-pujian, ada sholawat, ya, yang bagus, yang rapi, ya, dan yang terakhir makan. Ya, kasih makan. Orang nggak ngerti. Kalau makan itu dikira kita goyang makan rakus, ada bodoh dia. Rasulullah SAW yang mengatakan, "At'imut ta'am", kasih makan orang. Ya, kapan kasih makan orang? Lihat wajahnya, kalau udah mulai redup seperti ini kasih makan. Ya, jadi itulah maulid. Jadi apa yang dilarang? Ada orang-orang heran, saya heran kalau ada orang mengatakan apa itu maulid, apa itu pengajiannya. Kita maksudnya itu orang-orang yang keseleo ya, yang akal yang keseleo itu sudah mengatakan begitu. Apa itu dikit-dikit makan, bagus makan. Saya malah heran ada pengajian kok nggak makan gitu. Jadi pengajian tuh at'imut ta'am,
Masya Allah besar pahalanya beri makanan itu, ya, beri makanan orang. Jadi saya nggak panjang-panjang, ini sudah terakhir. Yang terakhir yang kelima itu makan. Jadi kita tutup sampai dimakan sambil berdoa, mudah-mudahan makanan segera keluar. Ya. Hadirin rahimakumullah, itulah maulid. Ajarkan kita, anak-anak kita untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Apa pesan saya penting? Kita dengar maulid bisa, kadang-kadang juga di maulid kan nggak khusyuk. Ya, artinya nggak khusyuk itu dalam artian kita nggak kadang-kadang ketemu teman, ya, apalagi yang punya hutang itu biasanya dikejar-kejar di mana tuh, maulid di mana dikejar di mana, hadir nggak bulan, karena ternyata dia bukan orang terkenal, bukan, tadi banyak hutangnya, berarti ya, kamu kenal nggak sama bulan, dicari. Kalau kita nggak khusyuk, baca buku, baca bahasa Indonesia yang aman, ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama yang kita kenal. Apa tentang Syama'il? Setiap hari kumpulkan anak-anak, ceritakan tentang Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah itu begini, wajahnya begini, keberaniannya begini, semua disampaikan. Untuk apa? Tadi untuk merawat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang yang baik, orang yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, untuk orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau curahkan rasa cinta yang mendalam kepada para sahabatmu, maka curahkan kepada hati kami yang hadir di tempat ini semua kecintaan yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti semua ajaran Rasulullah SAW, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT negeri ini dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipimpin orang yang baik, dipimpin orang Islam yang baik, dipimpin orang-orang yang mencintai para ulama, dipimpin orang-orang yang lurus, dipimpin orang-orang yang bisa mengantarkan kita untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Dan insya Allah bagi orang tua kita yang sudah meninggal, siapapun yang sudah meninggal, khususnya guru kita Al-Hashim Baidillah, dan guru-guru kita siapapun yang pernah mengajarkan kita kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kuburan. Mudah-mudahan dikabarkan kepada mereka bahwa kita masih berkumpul dalam kebaikan, kumpul dalam merawat cinta Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur ulama kita, habaib kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan hadiah yang termahal. Apa itu? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Hada wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.